ada singkong, ada terus kemudian ada sabun. Sebenarnya kan kita nggak pakai sabun dewasa, ini nuko ini ya. Pakai sabunnya sabun bayi kan. Kalau pakai sabun bayi misalkan mau batang ya nggak apa-apa, tapi sabun bayi. Kalau sabun ini kan basah apa sifat dasarnya kan ini dibandingkan yang sabun bayi ya. Terus kemudian ada apa namanya sisir ya. Nah, sisir ya ada juga sisir yang kecil ada. Terus kemudian minyak telur, bukan minyak kayu putih ya, minyak telur. Kalau minyak kayu putih nanti panasan ya. Karena ada dua kan, minyak kayu putih jangan keliru minyak kayu putih bukan minyak kayu putih tapi minyak telur gitu ya. Nah, jadi setelah alat-alat kita siapkan semuanya, nah alat-alat sudah kita siapkan semuanya ya. Terus kemudian kita siapkan dulu baju pengganti ya. Jadi ini sebelum kita buka, pada prinsipnya kita memandikan bayi itu mencegah bayi tidak hipotermi ya. Jadi biarkan dulu bayinya digendong ibunya. Kita siapkan apa? Siapkan handuknya ya. Nah, handuknya itu kita beberkan dibuka ya, dibuka nah dibuka yang luas ya. Nah terus kemudian untuk pengganti ya, penggantinya ini juga kita siapkan. Jadi tidak setelah mandi bingung ya, penggantinya mana, baju penggantinya belum disiapkan. Jadi semuanya itu sudah disiapkan, saudara tidak bingung ya. Jadi disiapkan untuk penggantinya. Nah terus kemudian ini yang ditaruh, urutkan ya. Yang ditaruh paling bawah itu adalah bedong. Terus kemudian setelah bedong apa? Baju. Nah, bajunya gawe celana. Nah, cute banget. Nih ya. Terus kemudian kalau misalkan masih bayi baru lahir kan nggak pakai celana ya, celananya simpan dulu aja, nanti dipakai pada waktu kalau sudah besar ya. Nah, Boleh, tapi nggak sisut. nah ini ya, ini kita mengikuti tradisi pasien orang tuanya. Kalau orang tuanya menghendaki memakai gurita, silakan, yang penting tidak terlalu keras pada waktu melahirkan. Ya, kalau misalkan terserah Bu Bidan, mending tidak pakai ini. Kenapa? Kalau pakai ini Bisa gumoh. menyebabkan menekan peristaltik khususnya pada waktu melakukan peristaltik tertekan, akhirnya apa? Gumoh, muntah ya. Nah terus kemudian popok ya, popok Bisa ubah. oh ya. Kadang sekarang kan sudah modern ya, tidak mau pakai popok kayak gini. Ada yang pakai popok yang sudah
itu yang dicuci atau disposable itu, nah sing kayak pembalut itu ya. Nah itu, terus kemudian baru yang ini ya. Nah, diurutkan ya, ojo kebalik. Ini loh, cara meletakkan ini jangan terbalik. Nanti saudara kalau begini dia nali, ya. Ini kadang ya gitu, mahasiswa yang terbalik. Ininya yang ditaruh di atas. Jadi yang ditaruh di atas yang ini ya. Karena kan talinya kan untuk menalikan bagian. Nah, setelah itu kalau saya Mbak ya menggunakan bedak itu tidak langsung ke badan bayi. Ya, ini ada tujuannya. Kenapa tidak langsung gitu ya ke bayinya? Dikhawatirkan bedak ini terhirup sama bayi dan ini menyebabkan flek pada paru-paru. Jadi sebaiknya ini ya sudah diletakkan di sini, ya ditaburkan di baju, di Kayak air rumah sakit. itu ya. Nah, tidak pada badan bayi. Nah, kalau di badan bayi kadang ada yang anak kecil itu pakai bedak sampai putih, yang kelihatan hanya mata sama bibir, ya kan? Tapi itu katanya lucu gitu. Bayinya juga dia lucu, terus dicium wangi gitu ya. Nah itu padahal itu nggak baik. Apalagi kalau diletakkan di mata, itu nanti menyebabkan iritasi pada mata. Gitu ya, matanya namanya bayi kan belum bisa masuk butiran-butiran dari bedak ini, akhirnya menyebabkan belen, iritasi, merah gitu ya. Nah, jadi penyebabnya itu. Coba kalau misalkan besok saudara pada waktu di daerah ya itu, ini kenapa ya kok belen, kenapa ini kok matanya ini memerah? Jangan pakai bedak gitu loh, nanti lah sembuh gitu ya. Biasanya penyebabnya dari bedak gitu ya. Nah, udah siap semuanya. Terus kemudian ini topi. Nah, topinya sudah kita siapkan juga. Terus kemudian kaos kakinya, kaos tangan. Ada bedanya loh ya. Kaos tangan pun nanti dijadikan kaos kaki, kaos kaki dijadikan kaos tangan. Nah, kalau yang seperti ini untuk kaki, gitu ya. Kadang itu ya dibolak-balik wis grogi gitu, pokoknya ini. Nah, yang ada kayak ininya itu kan kaki ya. Nah, mau pakai ini. Cute. 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 Hah? Cute. Kenapa? Enggak, Bu. Lanjut ya. Ya. Yes. Nah, terus ini wastafelnya ada 2. Untuk apa Bu wastafelnya ada 2? Wastafel itu digunakan yang pertama untuk nyabuni apa sabun bayi. Jadi nyabuni bayinya ya. Terus kalau sudah nyabuni bayinya, ini membilasnya itu dipakai apa? Pakai maslap yang lainnya. Jangan habis disabun buat sabun habis itu nggak percuma, ini kan kotor ya, airnya biar tetap bersih. Kita pakai 2 seperti itu ya. Nah ya, jadi Bu, ini alat-alatnya sudah siap. Kemudian saya ini ya Bu ya, saya mandikan dulu bayinya biar segar, biar harum gitu ya. Nah, jadi kita cek juga airnya air hangat, bukan air panas.
kabeh. Ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Kita periksa dulu bayi ini apakah BAB. Kalau BAB kita bersihkan dulu. Ya. Nah, jadi cek sih. Loh, lah gak kelamben toh iki. Oh, ini seharusnya pakai baju. Bukan pakai baju toh. Wah, Itu aku. kakake piye gitu. Gak pakai baju. Ini udah udah toh cara. Oh, Kesusu mau. saya pakai baju sih. Jadi plain, nah. Cek ya, apakah BAB atau tidak. Kalau BAB bagaimana? Kita bersihkan Dulu. Jangan pas BAB saudara bersihkan juga pakai waslah. Habis itu pakai juga ya. Nah, jadi bersihkan dulu ya. Bersihkan pakai apa, Bu? Bersihkan pakai Tisu basah. oh boleh kapas. Nah ini ya. Tahu nggak caranya wangi? Boleh BAB. Nah. BAB kalau saudara ya tak mau pakai yang apa namanya waslat ya waslat handscoop ya nggak apa-apa itu ya kalau misalkan nggak jijik ya nggak apa-apa. AB kalau bayi baru lahir masih dapat 1 hari itu 2 hari itu kan apa mekonium warnanya warna hijauan kecoklatan. Ini nih seharusnya kreseknya mek loro sing satu tempat baju kotor wes tak lebokno kresek gitu ya. Nah, kita bersihkan dulu ya. Bu BAB Bu, putrane jenengan Bu, ya. Nah, terus dimas. BAB cebok sama dari atas ke bawah. Ojo dari sini terus ini diarahkan ke atas ya. Jadi jangan gini ya, Cang. Kan ibu-ibu yang di mana itu di desa-desa itu kan dari sini diginikan dibawa ke atas ini ya. Nah itu nggak boleh, kita samakan dengan pada waktu kita bilas ya. Jadi dari atas ini karena kaku ya. Nah kan kudune kan ini kan nekuk toh. Nah jadi dari atas ke bawah itu. Di TikTok itu kan ada loh bayi yang kayak bayi sungguhan, tahu nggak? Oh, itu berapa harganya? Jutaan 2 sampai 3 juta begitu ya? Iya. Kan mirip bayi loh. Iya. Sampai nggak pengen bayi pokoknya. Nggak usah meteng, nggak usah hamil ya. Nah itu persis itu loh ya, itu persis bayi itu sudah. Saya yo ketipu loh, teman toh gitu. Oh ini apik ini saya bukan untuk ini ya belajar ya sampai bersih. Nah terus kemudian nah ininya ya, ini kan kena BAB nya itu kan diinikan ini aja ya. Nah di situ ini kan biasanya kan kenaan ya kenaan mekoniumnya itu ya, kenaan mekoniumnya wes iki disingkir lah ya.
Kemudian kita apa? Menggunakan nanti pada waktu kita mau merawat tali pusatnya baru kita pakai hand spoon lagi gitu ya. Ini mukanya ini Bu Is, ya kalau misalkan dari keluarga punya tisu basah, apa? Oh ini Iya, toh untuk membersihkan Iya. tidak apa-apa. Tisu basah tidak apa-apa. Tapi asalkan ini tidak alergi loh ya. Kulit bayi masih tidak sama ya. Kalau misalkan kulit bayi alergi menggunakan tisu basah itu ya sebaiknya pakai kapas sama air ini gitu. Tapi kalau tidak alergi ya nggak apa-apa pakai tisu basah itu ya. Kan kita awalnya itu kan dipakai dulu. Lah kok mau merah itu berarti alergi gitu. Ya. Pakai tisu basah nggak apa-apa ya. Nah, Bu, ini wajahnya, ini sebaiknya tidak disabun, wajah tidak disabun. Terus Bu pakai sampo Bu. Iya Bu Bidan itu pakaikan sampo aja, ya. Nah kalau pakai sampo berarti kita dari awal sampo tidak enak, ya. Pakai sampo ya, pakai sampo. Nah, pakai sampo. Ini gak usah diadu ya Dek ya, gak usah di apa namanya sabun, diam aja, pakai air aja ya. Nah, dari tengah ke luar ya. Kalau membersihkan dari tengah ke luar gitu ya, bukan seret gitu ya. Nah jadi ini harus mulut-mulutnya, bibirnya ini ya. Nah, kemudian baru kita apa namanya? Diwale kita enek tangannya, nggak enek jempolnya, nggak apa-apa ya. Yo, enek-enek ya. Terus habis itu sampo sudah selesai ya. Nah, buka ini nih apa? Bajunya dibuka. Nah, diam lagi ya. Sabun, sekarang pakai sabun bubuk. Pakai sabun bubuk, kan teles ya soalnya. Nah, ini dibersihkan ya Pak ya. Bersihkan semuanya, tangan-tangannya diangkat ya. Terus dibersihkan semuanya ya. Nah, ini kalau misalkan mau dilepas boleh dilepas ya, tapi nanti perawatannya kalau kering ini jangan dipaksa dilepas untuk kasa pembungkus tali pusat ya, biarkan nanti biar basah. Pada waktu basah baru kita di sini mudah dilepasnya. Nah, dari atas ke bawah ya, jangan dari bawah bawa ke atas, bawa ke sini ya. Ini terakhir kakinya ya. Kalau sudah semuanya baru kita bilas ya. Bilas tangan-tangannya kabeh ya, semua tangannya juga ya. Nah, habis itu baru kita bawa ke mana? Bak ya. Cara pegangnya coba diperhatikan, ada tekniknya nih. Jadi ini ya, ini masuk ini ya, masuk ini, bukan gini nih ya. Kalau gini nggak kuat, jadi masuk ini ya.
Kalau gini meskipun ini obah ini kuat ini saya. Ya, bayi itu aktif loh ya. Nah, Juga kurang aja. Kita cek. nah, nih ya, ojo bolong kabeh. Ya. Nah, jadi ini kan ya. Ini kan tadi sudah sabunnya sudah ya. Yes, kasih air semuanya. Nah, kering. Nice. Kasih air, tangannya dibilas juga, ini kakinya juga. Yes. Habis itu, nah, angkat. Ya, angkat. Baru tekan. Gimana ini? Aduh. Saya mau kan gigi apa tali pusat kasanya ya. Kasanya pada waktu basah ini biasanya sudah lepas kasar. Mudah untuk dilepas dan kasanya. Ya. Nah, terus kemudian kasanya juga sambil bilas bilas juga. Terus habis itu baru kita pindah ke handuk. Nih ya. Ya. Oh, kok ya tek-tek. Itu ya. Nah, sekarang kita pindah ke sini ya. Kan sudah kering ya, sudah dikeringkan. Di situ baru kita pindah ke di Baju. gedung. Yes. Nah, ini nih minyak telon. Ya, minyak telon. Besar-besarnya ini. Ya. Wangi tenang nih. Wangi minyak telon. Tangannya nggak usah dikasih minyak telon ya, ya. Cepet ya, kerjanya cepet ya. Nggak usah ubun-ubune mbok kasih minyak telon, nggak usah ya. Lah wis sapuan ngono malah dikasih minyak telon. Nah, kalau orang dulu belum apa kayak kasih apa? Berminyak telan. Bawang merah gitu loh. Bawang merah dipopoki ning kene. Wis wangi kok malah mangguning bawang merah gitu ya. Nah, tali pusat. Nah, tali pusat ini kita rawat. Kan mau ganti ya? Ganti tali pusat kan? Nih ya. Cepet ya. Nanti ya. Yes. Tapi kalau ujian saudara pakai gini ya, pakai apa sarung tangan, nggak pakai sarung tangan saudara di lahan biasanya nggak usah pakai sarung tangan wis langsung. Tapi kita sesuaikan gitu ya. Wes tali pusatnya taruh sini, nih ditutupi gini, ditali ya, ditali. Udah di situ ini. Tali pusat tidak boleh diikat. Tali gurita ini diletakkan di bawah tali pusat. Tidak boleh terlalu erat ya. Kalau saudara mengikatnya, nah itu melewati dari tali pusat. Jadi taruh di atasnya, jangan melewati tali pusat. Nanti kalau melewati, jangan di atasnya tali pusat, harus melewati aja di antaranya.
Ada yang mau ditanyakan? Belum. Udah. Nah, habis itu sampaikan pokoknya ya. Mengikat pokok juga tidak boleh harus di bawah tali pusat. Situ pakaikan. Yes, amat ini. Dipaku di tangan. Kademen. Ya dia pakai dilihat ya nek makaikan sarung tangan sing motif ada di luar. Oh, motif taruh di dalam. Ya, kita itu kalau mengerjakan sesuatu itu juga biar kelihatan estetik. Bolak balik ya kadang ya. Gemes. Bolak balik. Pengen nyium. Nyium. Istirahat sih ya dek ya. Nah, sini dulu. Benek ganteng. Cewek, Bu. Oh, cewek. Nah, yes. Nih. Kalau nggak punya topi ya berarti dibedong sampai ke Kepala. ke kepala. Kalau saudara tidak terbiasa menggunakan headschool, ya dilepas saja headschoolnya. Tuh. Nah, dia pakai katung-katung. Gitu. Nah, tes. Nah, sudah Bunda. selesai. Mungkin bayi India ya. Iya toh. Kayak bayi India. Iya toh. Bu, monggo. Disusuin sama ibunya. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Kan biasanya kalau orang yang bamba apa gimana gitu dan yang foto kalau habis kencing atau BAB itu kan selalu dikasih bedak loh. Lah itu justru tidak boleh. Jadi nggak boleh. Karena apa? Menyebabkan iritasi. Ya, menyebabkan iritasi, akhirnya merah, buang popok itu. Ya, memang baiknya itu yang menggunakan kapas air DPP seperti ini, gitu loh. Pakai tisu basah itu juga dikhawatirkan iritasi. Ya, itu yang tidak boleh, harus dilap dulu. Ya, jangan langsung kasih bedak, musik basah ini PVC bendang garing, pok ya, itu yang nggak boleh, itu yang menyebabkan iritasi. Ya, ini Bu kalau nggak pakai bedak Bu, gitu ya, nggak pakai bedak nggak usah iki lho yo wis wangi.
bedah, nggak bau toh. Bayi itu nggak bau, nggak pakai lidi, nggak pakai bedah, nggak pakai apa-apa. Ini yo nggak usah pakai bedah sudah. Malah saya pakai bedah iso-iso iritasi, ya, bisa iritasi. Gitu ya. Anak saya semuanya nggak pernah pakai bedah, jadi bedah saya itu awet. Bedahnya awet, tidak kelong. Karena ya juga bagian ini nggak pakai bedak, malah pakai minyak banleng itu Mbak. Banleng. Minyak banleng yang buatan Cina yang segini itu loh, itu diletakkan di bagian belakangannya, bagian ini yang kalau pakai popok itu namanya celana yang disposable sekali buang, nah itu kan di bagian itunya yang dikasih biar tidak iritasi selangkangannya itu pakai minyak banleng, tidak merah. Tapi kalau nggak pakai itu, merah, kasihan perih itu. Minyak banleng itu aromanya kayak aroma jamune wong Cina. Minyak banleng begini. Saya bukan promosi loh yo, cuma saya pakainya itu. Ya, ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau dari yang lain kan masih kayak ada yang sudah itu dibersihkan pakai kain aja apa sama air? Kita kan ada aturannya minimal 6 jam, tidak boleh dimandikan. Jadi kalau ada darahnya habis melahirkan itu cukup dilapis pakai handuk, ya, dikeringkan pakai handuk. Makanya kalau pada waktu menolong persalinan, handuk ini diletakkan di atas perut ibu. Jadi di atas perut ibu, bayinya lahir, kemudian diletakkan di atasnya, bayinya diletakkan di atas perut ibu, kemudian dikeringkan. Gitu. Ya, dikeringkan dari air ketuban, dari darahnya itu, ya itu dikeringkan semuanya. Tuh ya, nggak boleh dimandikan langsung. Ya, baru nanti kalau sudah lebih dari 6 jam boleh. 6 jam pun melahirkannya jam 9 malam, 9, 10, 11, 12, jam 1, 2, 3. Loh, jam 3 kamu sanu, habis itu dimandikan jam 3. Enggak gitu ya. Kita nunggu dulu fleksibel. Yang penting minimal 6 jam. Ya. Nunggu jam 7 boleh, nggak apa-apa. Ya. Itu ya. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Dokumentasinya Ibu. Dokumentasinya itu nama, kemudian hari ini, tanggal, nama bayi yang dimandikan ini, terus kemudian tidak ada ruang popok atau iritasi apa gitu ya, dan bayi tidak mengalami hipotermi. Ya, itu yang didokumentasikan. Ya, udah. Kalau sudah, saya lanjutkan ke memandikan dewasa. Sudah. Sudah Bu. Lah pokoknya gak teko dong.